Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ramadan malam ke-13. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat GSN senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan dalam ibadahnya dan diterima segala dan semua ibadahnya, amin Allahumma amin. 2 piece ini pesanan tapi saya lupa. Untuk urusan pesanan itu Bu admin yang tahu masalah pesanan. Yang jelas saya hanya mereview 2 piece kembar golok full tang, cakep banget, full ebony wood, ebony amara. Yang ini agak cerah warnanya ya, garis-garisnya. Kalau ebony itu gitu, kalau sono keling agak ada garis-garis tapi tidak teraturan, tapi kalau ebony itu lurus dia. Nah sedangkan yang satunya agak warnanya agak tua gitu, cakep tapi kembar. Ini seperti ini, konstruksinya full tang, dijepit dengan ebony untuk handlenya, dipin kuningan 3 ngeplong semua. Nah ini full tang, materialnya dari baja HSS DMO 5 Julia. Nah prosesnya ini agak sedikit lama, jadi kita sampaikan kepada konsumen agar menjadi pemahaman bagi kita semuanya, menjadi pemahaman bagi semua konsumen yang inden. Makanya kalau inden itu kuncinya sabar dan bijaksana. Jadi jangan semata-mata, terkadang Bu admin menyampaikan 2 minggu, 3 minggu, tapi pada kenyataannya ketika berjalan di situ ada hal-hal yang di luar dugaan. Kadang makernya sakit, kadang keluarganya, anaknya atau istrinya, yang mengakibatkan pengerjaan ini semakin molor lama. Nah di situ kebijaksanaan dari konsumen lah yang menentukan. Jadi harus sabar. Boleh dicek, tanyakan prosesnya sampai di mana Bu, seperti itu ditanyakan, boleh, supaya kita bisa follow up ke tim kami, seperti itu. Jadi jangan sampai keterlambatan, kemoloran ini, kita itu tanggung jawab masalah pekerjaan, semuanya tanggung jawab. Jadi bersabar itulah kuncinya, dan bijaksana sebagai pedomannya. Ketika ternyata oh mohon maaf masih proses ya sudah, sabar dulu, jangan sampai nanti mengatai kami yang tidak gitu, seperti itu. Kalau yang tidak mau inden, nah ini yang dirak ini ratusan model, ukuran, bahan, bentuk, banyak sekali. Maka yang inden itu harus sabar. Ya alhamdulillah ini pengerjaannya tidak terlalu lama sih ini, meskipun ada garapan yang menumpuk gitu. Kebetulan kemarin alhamdulillah bisa lebih cepat prosesnya. Nah mengenai bilah baja bekas, termasuk HSS ini juga recommended material dari baja HSS, high speed steel, gergaji yang biasanya dipakai untuk menggergaji baja, menggergaji batu, menggergaji memotong kain dan sebagainya. Itu semua kategori HSS. Nah ada HSS M2, M3. Nah DMO 5 Julia ini juga termasuk M2, HSS M2. Terus selanjutnya ini bentuknya piringan, saat mentahan itu piringan. Waktu di bengkel kita sepil juga, pernah kita sepil, bentuknya ini loh HSS itu. Dan sudah ini bekas pemotong baja, dan sudah keras sekali di atas baja-baja pada umumnya, sehingga prosesnya juga ampun saat memotong, membentuk seperti ini, dibentuk ini kan indah banget bentuknya. Ini dari sini tengah-tengah ini sampai ke atas, baliknya juga demikian. Nah, dari tengah-tengah sini, seret, terus ditipiskan di sebelah sini.
Untuk lurusnya ya sangat lurus karena ini memang bulat bentuknya bulat. Jadi di piringan HSS DMO itu dimal, dibentuk, maka yang paling panjang-panjang dibentuk, dimal, bisa jadi panjang, ambil. Untuk yang pendek-pendek dijadikan pisau-pisau seset gitu, seperti contohnya segini nih. Nah, ukuran segini itu potongan-potongan yang pendek-pendek, sedangkan yang bisa diambil untuk dijadikan golok ya diambil, dimaksimalkan. Nah, ini ukuran maksimalnya untuk HSS DMO 5 maksimalnya, dibuat full tang. Terus tadi kan keras itu ya, sudah keras sepuh dari pabrik, di atas rata-rata kekerasannya mungkin sekitar 60 sampai 62 HRC untuk kekerasannya. Intinya itu sudah sepuh pabrik. Jadi kalau di GSN untuk HSS ini tidak disepuh ulang itu. Ada yang material dari baja Bohler, dari baja ya Bohler N695 dan beberapa saya lupa, itu disepuh ulang, malah berindil hasilnya. Sudah sepuhan tapi kurang proporsional untuk ukuran. Jadi ukurannya 27 tapi tebalnya 6 mili, kan kurang proporsional. Kita tipiskan, nah otomatis disepuh ulang. Itu malah berindil ketika berhadapan dengan sharpening. Kepinginnya kita tajamkan, malah hasilnya jadi mata gergaji. Di kertas kerak, di tisu nggak mampu, nggak bisa, sobek. Nah itu berarti kan ya kesalahan treatment lah, bisa tanda kutip, karena sudah sepuh disepuh ulang. Tapi kalau ini HSS sudah sepuh pabrik, jadi kita cuma ngebentuk. Ini dibentuk oleh tim, dibentuk sampai sedemikian rupa, mau jadikan golok, mau pisau atau model apapun, sudah seperti itu, langsung ditipiskan dengan gerinda dan mesin BG sampai rapi, sudah jadi, tinggal dibuatkan serangka, cukup serangka dan handle itu. Jadi tidak disepuh ulang. Kalau dulu kan pernah saya diprotes masalah itu, semua baja harus disepuh. Iya, kalau baja-baja modern atau baja-baja bekas. Tapi pengecualian untuk HSS, baja bekas dari material baja HSS itu sudah tidak disepuh lagi. Ini panjang bilanya 30,2, terlebarnya 4,3, ketebalan 2,5 mili, dan sangat lurus karena memang nggak perlu ditempa, tidak melalui proses tempa, tidak melalui proses sepuh. Tinggal dibentuk, di spidol dibentuk, langsung digerinda. Itu pun ya dalam tanda kutip prosesnya juga wah keras banget, sangat keras seperti itu. Tapi ini recommended untuk pemula, recommended untuk orang tua juga recommended. Dipakai sembelihan tajamnya jos banget, dipakai tebas juga oke. Multifungsi kita harus tahu. Multifungsi itu buat tebas bisa, buat sembelihan bisa. Tapi catatan, kalau untuk tebasnya yang bagaimana. Kalau untuk sembelih juga kita harus tahu ketajamannya sampai seberapa. Itu catatan, harus betul-betul paham. Kalau belum bisa slice tisu, belajar terus, berusaha. Insya Allah bisa, semuanya pasti bisa. Yang dari nol belajar di sini pun juga bisa, baik menyembelih maupun belajar slice tisu. Nah itu, misalkan waduh saya nggak sempat belajar umpamanya, ya bolehlah slice kertas atau koran. Kalau kertas HVS terlalu tebal, koran gitu. Seret. Kalau halus tidak ada sendatan, kalau benar-benar sudah halus, nah itu lancar, itu berarti sudah tajam, seperti itu. Untuk sembelihan ya, nah ini seperti ini. Nah ini kehalusannya di tisu seperti ini. Seret. Nah. Dan ini ngerajang banget, ngerajang tisu, karena memang kembali tadi itu tadi prosesnya dia sudah sepuh pabrik, dan seterusnya. Ini kalau pemula belajaran slice tisu seneng ini temen, karena ketajamannya benar-benar nggak bohong gitu. Terus sisi baliknya lagi, ini kan ngerajang tisu namanya, nggak berindil-berindil. Tapi kalau sepuh tradisional
atau sepuh pabrik yang bukan awalan, maksudnya sudah jadi pisau di sepuh pabrik, itu bisa jadi berindil 5-6 kali berindil. Nah, bagaimana supaya tidak berindil? Di setroping lagi, nah gitu. Tapi kalau ini perhatikan, nah ini kalau sampai garing pun juga, sampai capek pun nggak habis-habis, tetap nggak berindil-berindil gitu. Dan kalau dipakai tebas pun kuat gitu. Kemarin yang ini kita teskan di bambu. Oh ya, satu lagi catatan untuk tadi itu, untuk konsumen yang inden, untuk sabarnya. Ini kan sudah selesai dari bengkel, tinggal menuju ke laser ya kan, tinggal di laser logo. Ini belum. Nah, proses laser logo ini membutuhkan waktu lagi 1 mingguan, karena kita belum punya mesin laser sendiri, sehingga harus kita kirim ke Bandung, ke Jakarta. Nah, di situ proses perjalanannya PP 6 hari, lancarnya kan 3 hari ekspedisi, belum lagi di sananya ngantrinya dan seterusnya. Jadi ini harus sabar. Akhirnya kan molor lagi, proses laser saja sampai semingguan lah, anggap semingguan. Ini kembarannya yang kemarin sempat kita review saat hujan-hujan, kita tebaskan di bambu. Nah, ini kan sudah di laser nih, kalau tadi kan belum. Nah, itu di situ yang perlu kita pahamkan, tujuannya untuk memahamkan konsumen supaya benar-benar ngerti prosesnya itu lama ternyata. Nih, rapi banget, garis lurusnya di tengah ini loh, rapi banget. Terus misalkan ini kan satin serat baja, kelihatan seratnya. Kalau misalkan dibuat mirror bagaimana? Itu juga butuh proses lagi, waktu dan tambahan biaya. Harganya tentu beda dengan satin. Itu bentuknya sama ini ya, bentuk sama, ukurannya sama, 30,3, terlebarnya juga sama, 4,2 antara itu, dan tebalnya 2,5 sampai 3 mili antara itu. Ini yang kemarin kita tebaskan di botol, cerak, ada, silakan dicek videonya. Terus di bambu, kebetulan nemu bambu basah, kita teskan hujan-hujan itu seperti itu kekuatannya untuk HSS. Dan untuk sembelihan seperti ini tadi kita setroping beberapa saat, hanya di setroping seperti ini, dibuat tebas bisa, dibuat sembelihan. Kalau ukurannya bisa slice tisu seperti ini halusnya, maka sembelihan kita insya Allah cepat dan tidak menyiksa hewan. Ini yang perlu menjadi catatan. Kadang-kadang orang nggak ngerti untuk ketajaman sembelihan itu seberapa. Ini yang repot kan di situ. Golok-golok kampung, golok tebas dipakai menyembelih. Kalau masalah bentuk, model, ukuran tidak menjadi soal untuk sembelihan ini. Tapi yang menjadi catatan penting adalah ketajamannya. Tapi nanti juga akan ngerti juga. Nah, itu pisau berburu yang sangat tajam dipakai menyembelih, kalau skillnya belum mumpuni juga tidak bisa. Tapi bentuk dan model pisau bagaimanapun, kalau skill menyembelihnya sudah bagus, ya tetap mampu, tetap tuntas dan ihsan sembelihannya. Oke, seperti itu untuk reviewnya 2 piece. Ini pesanan 1 orang ini. Kalau sahabat GSN mau memesan silahkan, mumpung masih ada kesempatan, 2 bulan kan ini masih ada kesempatan, silahkan. Kalau sekarang saya sampaikan kepada konsumen, saya bilang ke Bu Admin, yang pesan ketika di bengkel masih ada garapan, sampaikan 1 bulan pengerjaannya, supaya nanti kita tidak diuber-uber. Belum selesai katanya 3 minggu katanya. Itu tadi proses mengirim ini saja nanti kita kirim ke tukang laser, itu saja waktunya 1 minggu paling cepat. Nah, itu saja yang menjadi catatan. Itu belum lagi kalau stok kayunya kosong, terus stok bajanya habis karena sudah dipotong menjadi pisau-pisau kecil. Nah, itu kan, nah disitulah mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman lah bagi semuanya dari celoteh saya ini. Dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.